Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Sangat penting peran pers itu adalah mendorong tumbuhnya satu perikehidupan berbangsa, bernegara dimanapun saja, perikehidupan yang tadi sejahtera, perikehidupan yang demokratis dan berdasarkan hukum. Ya, kalau pemerintah sudah jelas, pemerintah itu merupakan bagian dari komunitas internasional, ya, sehingga dia dapat berperan dalam mempengaruhi, menentukan bagaimana cara persoalan global ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di forum Gagas RI KG Media episode ke-12 yang kali ini menawarkan tema peran pers dan pemerintah di tengah tantangan global. Berjumpa dengan Profesor Bagirmanan adalah berjumpa dengan ketenangan dan kedalaman pemikiran. Kedalaman pemikiran itu mengemuka karena dipijakkan pada hal-hal yang kokoh dan benar-benar mendasar. Begitu juga ketika Profesor Bagirmanan berbicara tentang media dan terutama tentang pers. Bidang yang dilibatinya hampir setiap hari ketika menjadi Ketua Dewan Pers periode 2010-2016. Hal-hal mendasar yang kerap dan konsisten dikemukakannya adalah sebuah pernyataan. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Sebuah pernyataan yang kokoh dan menghangatkan layaknya dukungan untuk kelangsungan negara demokrasi, sekaligus untuk kelangsungan kerja-kerja pers. Sebuah pernyataan yang sayup-sayup bahkan jarang kita dengar akhir-akhir ini. Dari pernyataan yang kokoh dan konsisten disampaikan itu, terkandung sebuah tuntutan pembagian peran dalam menjaga kelangsungan negara demokrasi yang kita cita-citakan. Pembagian peran itu antara pemerintah sebagai kuasa eksekutif yang dipilih melalui mekanisme demokrasi dan pers sebagai pilar keempat penjaga demokrasi. Bagaimana peran itu sebaiknya dibagi? Bagaimana kebebasan pers wajib dijadikan syarat keberlangsungan sebuah sistem negara demokrasi? Bagaimana kontrol media bisa berfungsi di tengah demokrasi yang mengandalkan partisipasi hasil mobilisasi? Dan bagaimana peran pers di tengah pemerintahan baru yang tingkat kepuasan masyarakatnya begitu tinggi? Sejumlah hasil survei menunjukkan hal ini. Litbang Kompas mendapati tingkat kepuasan tertinggi yang pernah diberikan responden atas pemerintahan baru hasil demokrasi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana pemerintah dan pers melihat tantangan global yang menjadi judul Gagas RI ke-12 kali ini tampaknya perlu kita sepakati. Dari Profesor Bagirmanan, kita akan mendengarkan bagaimana tantangan global dan tantangan nasional ternyata berkelindan. Keduanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Penjelajahan Profesor Bagirmanan ke dasar-dasar pemikiran yang masih kokoh sampai sekarang akan menjadi pijakan serta pengantar kita berdiskusi. Pengalamannya memimpin Dewan Pers di puncak-puncaknya masa reformasi dan demokrasi akan memperkaya perspektif kita kali ini. Untuk itu, mari kita sambut Profesor Bagirmanan di Gagas RI episode ke-12 dengan tema Peran Pers dan Pemerintah di Tengah Tantangan Global.
Ya, Prof. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan catatan kecil dengan harapan nanti para yang lebih menguasai dapat memberikan kepada kita semuanya pemikiran-pemikiran yang baik mengenai bagaimana semestinya peran pemerintah dan peran pers dalam menghadapi tantangan global. Saudara-saudara sekalian, peran apapun yang berperan dalam bentuk apapun tentu bersifat dinamik, tergantung perkembangan, tergantung jenis tantangan dan kebutuhan kita menghadapi tantangan itu. Tema kita, misalnya kita bicara tentang tantangan global dalam arti hal-hal yang harus kita atasi, hal yang harus kita selesaikan. Kita misalnya ketika kita bicara tentang keadaan global sebelum tahun 1991, sebelum misalnya perubahan tatanan politik global secara mendasar, yang misalnya dulu kita mengenal adanya blok barat dan blok timur, dan kemudian blok timurnya 91 mereka hilang gitu ya. Jenis-jenis tantangan sebelum itu berbeda dengan tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Tapi ada yang mestinya tetap ada gitu ya, harus kita selesaikan. Misalnya sebelum 91 itu tantangan global itu banyak sekali bersifat ideologis gitu ya. Misalnya kita mengenal ideologi blok barat, blok timur, antara demokrasi dan non-demokrasi dan sebagainya bersifat ideologis gitu. Kemudian pada waktu itu masih ada tantangan misalnya persoalan kolonialisme dan independensi, kemerdekaan gitu ya. Sehingga kita mengenal adanya perang kemerdekaan dan sebagainya. Persoalan lain misalnya persoalan persaingan ekonomi secara global gitu ya. Persoalan antara negara yang maju dan negara yang bahasa halusnya negara sedang berkembang, atau bahasa yang tidak halus dulu itu dikatakan negara terbelakang. Nah, suasana-suasana itu sebagian sudah tidak ada lagi gitu ya. Barangkali masalah ideologi tidak lagi ke depan. Tapi masalah lain ke depan lagi gitu. Misalnya masalah kesejahteraan umum, masalah keadilan, masalah perdamaian yang masih menjadi soal kita. Dalam kaitan perkembangan itu, saudara-saudara, saya menggunakan pendekatan Presiden Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Ada dua. Yang pertama, pidato beliau di depan Kongres Amerika pada tanggal 1 Januari tahun 1944. Roosevelt mengatakan ada dua hal yang dihadapi dunia sekarang ini, maksudnya tahun 1944 itu. Yaitu pertama, problem ekonomi, economic security. Yang kedua, masalah independence. Sebagaimana kita ketahui, tahun 1944 sudah mendekati berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan segala kemiskinan yang terjadi. Beliau mengatakan bahwa masalah ini kita hadapi. Mengapa masalah ekonomi itu menjadi sangat mengedepan menurut analisa beliau pada waktu itu? Karena tidak ada satu individu yang benar-benar merdeka, yang benar bebas, freedom,
kalau dia miskin, tidak punya pekerjaan, pengangguran. Orang yang miskin, the poor, dan orang yang tidak punya pekerjaan, itu tidak mungkin merdeka. Jadi itu tantangan itu. Bahkan dikatakan lebih lanjut, orang miskin atau masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak ada kerjaan itu mudah sekali menjadi alat, menjadi santapan atau menjadi bahan bagi berkembangnya sistem kediktatoran, dictatorship. Nah, yang kedua soal independen, soal kemerdekaan yang berkaitan dengan pada saat itu masih merajalelanya soal perjuangan kemerdekaan. Tapi saya ingin menambahkan aspek kedua dari Roosevelt, yaitu ajarannya yang lain yang terkenal dengan ajaran for freedom, 4 kebebasan, ya, sangat terkenal itu bagi mereka yang belajar ilmu politik. For freedom, antara lain selain freedom of religion, freedom of opinion, freedom of press, juga freedom from want. Bebas dari segala kesengsaraan, dari kemiskinan, ya economic security itu. Tapi saya dalam konteks sekarang abad 21 ini, setelah lebih 80 tahun pidato beliau, saya ingin meskipun menggunakan perspektif beliau, tapi saya ingin melihat dalam perspektif yang lain. Ketika saya bicara tentang economic security, atau dalam doktrinnya yang lain yaitu freedom from want, tidak lagi semata-mata the stomach cannot wait, tidak lagi soal perut gitu ya. Ya. Kemerdekaan, kebebasan itu tidak sekedar hanya karena orang cukup pangan, cukup sandang, cukup pangan. Tapi sesuai dengan perkembangan satu kebebasan itu ditentukan juga oleh kebutuhan yang lain. Misalnya salah satu masalah global yang besar, masalah keterbelakangan, masalah kebodohan, bukan hanya kemiskinan, keterbelakangan. Masyarakat yang terbelakang secara ekonomi maupun tidak hanya secara ekonomi, tapi juga bisa terbelakang teknologi dan terbelakang ilmu pengetahuannya. Menurut saya ini bersifat abadi sampai sekarang masih merupakan tantangan dunia. Begitu pula independence. Independence tidak lagi dalam makna bebas dari kolonialisme, penjajahan. Tapi saya lebih mendekatinya dalam perspektif freedom. Bukan independence, tapi freedom. Seperti tadi, Roosevelt mengatakan freedom from want, bebas dari segala kesengsaraan dan segala kemiskinan itu. Dan hal ini dapat kita kaitkan dengan ajarannya Abraham Lincoln mengenai pemerintah demokrasi. Demokrasi menurut Lincoln adalah satu pemerintahan, government, from the people, by the people, for the people. Saya ingin menekankan satu pemerintahan yang for the people itu. Sebab bisa saja terjadi pemerintahan itu nampak demokratis. Pemilihan umum ada, pengangkatan demokratis ada. Tetapi undang-undang dibuat oleh lembaga perwakilan ada, tapi tidak for the people. Nah, ini tantangannya. Bagi saya ini tantangan yang sangat mengedepan sekarang ini. Tanpa mengurangi pertanyaan yang lain. Apa kita harus ikut serta pemerintah dan pers?
paling tidak kita merupakan bagian dari international community, sudah semestinya kita memikul beban itu. Dan kita sendiri masih menghadapi persoalan itu. Kita masih menghadapi persoalan economic security, menghadapi social justice, social welfare. Kita masih menghadapi keterbelakangan dalam ilmu dan pengetahuan. Bagaimana saya berikan catatan pinggir sedikit mengenai itu, bahwa bagaimana pemerintah concern terhadap problem-problem sosial, problem ekonomi. Misalnya, pemerintah mempunyai program memperluas sebanyak-banyaknya sawah atau tempat menanam padi gitu. Tapi bagi saya, memperluas sawah seluas-luasnya, menanam padi seluas-luasnya masih belum menjamin adanya social welfare, belum menjamin social justice. Mengapa? Karena ada pertanyaan lanjut, siapa yang punya sawah itu? Kalau sawah yang luas dimiliki oleh beberapa orang saja, yaitu pemilik modal yang besar, itu tidak akan, apakah akan menjamin ada social justice, di mana rakyat hanya sekedar sebagai pekerja, penonton atau sebagainya. Memang mereka dikasih beras cukup segala macamnya oleh negara, tapi tidak dalam rangka tadi welfare. Ya, apalagi dikaitkan dengan independensi kebebasan tadi gitu. Sebuah pengertian dari masalah kemanusiaan itu adalah masalah kebebasan. Ada dua yang sekarang. Jangan jadi wartawan kalau penakut, saya katakan. Selalu saya omongkan. Tapi sekarang ada bergeser sedikit itu. Saya katakan, jangan jadi wartawan kalau tidak ada sabaran gitu ya. Ya, sebab sabar atau forbearance itu bagian dari demokrasi gitu. Kemudian yang kedua saya katakan bahwa, sering saya katakan dalam tulis juga ada, bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa pers yang bebas, tanpa freedom of press. No democracy without freedom of press. Tidak akan ada freedom of press kalau tidak ada demokrasi. Bagi saya itu satu dalil. Nah, jadi concern kita adalah bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan umum dan bagaimana kita menjamin kebebasan rakyat dengan prinsip-prinsip bernegara kita, prinsip modern. Misalnya prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, dan sebagainya. Gitu. Saya catat agak rinci mengenai Roosevelt itu ketika dia mengatakan bahwa bagaimana prinsip itu dapat diwujudkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan tadi. Jadi pengertian kita tentang kebebasan tidak hanya dalam arti ekonomi, tapi juga pengertian the whole way of life kita harus kita perjuangkan, dan itu merupakan tanggung jawab kita. Mengapa negara kita harus ikut serta dalam hal seperti itu? Ikut serta selain karena kita merupakan anggota komunitas internasional, juga prinsip-prinsip negara kita menuntut tanggung jawab itu. Baik secara filosofikal maupun secara konstitusional. Secara filosofikal, salah satu dasar filosofis negara kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal, adil dan beradab. Gitu. Prinsip kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan. Itu merupakan tuntutan yang sifatnya global, saudara-saudara. Tuntutan yang universal. Karena itu saya berharap hal-hal itu tidak sekedar kita hafalkan. Jadikanlah itu sebagai pandangan hidup. Jadikanlah itu way of life kita. Menjadi keyakinan kita dalam bekerja. Dalam membuat gagasan dan sebagainya itu. Sebagai bagian dari itu.
Kemudian ada konstitusional. Baik Undang-Undang Dasar 45, Undang Dasar 50, Konstitusi RIS memuat dasar-dasar yang mewajibkan kita untuk mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan masyarakat yang hidup didasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, istilah yang hidup pada waktu itu. Jadi bagi kita turut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dunia adalah selain dia merupakan bagian dari pekerjaan nasional kita untuk mewujudkan bangsa kita sejahtera, dia juga merupakan dasar kita bernegara. Meskipun kita mempunyai dasar-dasar filosofikal yang bagus, dasar-dasar konstitusional yang bagus, dunia mengakui semua tatanan itu tidak sempurna. Tatanan itu ada kekurangannya. Saya ambil contoh dari satu buku yang sekarang oleh Kompas diterbitkan dalam bahasa Indonesia itu, yaitu yang tulis oleh Levitsky dan Ziblatt. Dan dalam judul aslinya adalah How Democracies Die. Dia katakan undang-undang dasar itu memang tidak lengkap. Tetapi harus dibangun satu tatanan kehidupan yang beradab gitu. Dia katakan bahwa ada dua prinsip yang harus melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Prinsip tolerance, demokrasi, negara hukum tidak akan jalan kalau tidak ada toleransi. Yang kedua, forbearance, kemauan menahan diri gitu. Kemudian di konsep lain ditambahkan bahwa yang juga mendunia, yaitu general principle of good administration atau general principle of proper administration. Itu harus kita kembangkan. Sebab kalau kita menjadikan itu way of life, kita akan dapat memberikan sumbangan kepada kehidupan dunia ini secara keseluruhan gitu ya. Karena itu merupakan tuntutan kemanusiaan yang bersifat global gitu ya. Memang kita harus mengakui bahwa kita merupakan bagian dari hal itu. Kemampuan kita untuk menyumbangkan, ambil bagian dalam mengatasi memang harus kita akui bahwa kita terbatas. Karena kita sendiri masih menghadapi problematik itu. Tetapi saya berpendapat apabila kita dapat mengatasi itu dalam tatanan nasional kita, maka itu sudah merupakan sumbangan yang sangat besar bagi kehidupan global kita. Gitu. Jadi dalam catatan ini saya katakan, karena itu ketika kita bicara peran kita dalam tatanan global, itu selalu ada hubungan dengan tatanan nasional kita, hubungan timbal balik, bahkan saling mempengaruhi. Kemampuan kita mengatasi, memperbaiki keadaan nasional itu akan berpengaruh juga pada tatanan internasional. Termasuk juga hal-hal yang memprihatinkan kita. Banyak sekali problem-problem nasional satu negara tidak lepas dari pengaruh internasional. Begitu pula sebaliknya, pengaruh internasional, global juga mempengaruhi. Misalnya hari-hari ini kita digelisahkan oleh berbagai statement yang misalnya mengatakan bahwa rakyat Palestina di Gaza itu harus kita pergikan semuanya gitu ya. Kita pindahkan negara lain gitu ya. Bahkan ada negara lain yang sudah merdeka beratus-ratus tahun dikatakan sebaiknya jadi negara bagian kita aja gitu. Itu menimbulkan problem-problem nasional yang harus dihadapi bersama. Tapi dengan ukuran-ukuran tadi, maka kita dapat mempunyai sikap yang tegas. Ketika kita menolak sesuatu persoalan internasional, kita menolaknya berdasarkan prinsip-prinsip yang tegas, bukan hanya karena ikut-ikutan itu. Sekarang bagaimana pers kita? Pers itu apa yang dapat dikerjakan pers itu ya?
pers sebagai peranata sosial, ke social institutions. Apakah pers mempunyai fungsi publik atau tidak? Gitu. Yang sehingga dia bisa terjun dalam memberikan sumbangan upaya-upaya menghadapi, memecahkan atau menjamin tatanan global itu. Secara tradisional, semua Anda ini mengetahui, fungsi pers adalah fungsi berita misalnya, atau fungsi informasi. Kemudian berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat kita yang demokratis, pers diberi fungsi kontrol. Fungsi kontrol baik dalam arti mengawasi maupun dalam arti check and balances. Pers harus mendapat melakukan peran check and balances dengan kekuasaan yang ada. Ya, kita harus perkuat itu. Hal itu supaya kita bisa mempunyai peran yang baik. Tapi di atas itu yang sudah berjalan, tapi saya rumuskan di sini adalah pers harus menjadi sumber dan tempat bagi gagasan-gagasan. Sekarang sudah berjalan. Sebetulnya itu kita bicara adanya opini pers dan sebagainya, itu bagian dari itu. Tapi kita harus sadari itu sebagai upaya kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Baik gagasan-gagasan buat pembaharuan atau perubahan maupun gagasan-gagasan untuk mempertahankan sistem yang ada yang kita anggap mesti kita bangun. Pers sebagai the fourth estate. Pers sebagai kekuasaan yang keempat, cabang kekuasaan keempat. Ini rada unik. Kalau kita sebut sebagai fourth estate, karena seolah-olah berkaitan dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang tiga itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dia ada yang keempat. Kalau begitu, dia bagian dari organisasi negara. Pers bukan bagian dari organisasi negara. Mengapa kemudian diterima pers sebagai fourth estate? Dan terutama fungsinya itu adalah fungsi untuk membuat imbangan-imbangan, melakukan pengawasan-pengawasan. Karena kembali pada hukum besi, baik pada tingkat nasional kekuasaan, Montesquieu mengatakan menggunakan istilah greedy. Kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk selalu dirasakan kenikmatannya gitu ya, sehingga kita fly dengan kekuasaan itu. Sehingga dengan kita sadar betul bahwa kita sebagai the fourth estate, kita mempunyai satu tugas publik yang besar, termasuk tugas internasional itu. Itulah saudara-saudara catatan kecil saya yang saya mengerti. Tapi kembali kepada apa sebetulnya esensi tantangan global kita, bagi saya esensi tantangan global kita adalah bangunnya, terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, the welfare, fair, dan bebas demokrasi itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah tadi kita mengembara bersama pemikiran dan gagasan Prof. Bagirmanan dari pendapat Roosevelt tadi yang di tahun 44 dikemukakan tentang problem ekonomi sebagai pijakan bahwa tidak ada individu yang bebas tanpa permasalahan atau problem ekonomi yang diatasi tadi. Lalu kita juga dibawa terbang bersama Profesor Bagirmanan untuk melihat 4 kebebasan. Dan yang paling pokok dari kebebasan itu adalah kebebasan atau bebas dari kesengsaraan, yang tadi menjadi rangkaian juga pokok pertama yang disampaikan.
Lalu kemudian kita juga mendapatkan catatan tentang apa yang menjadi peran dan pokok kerja-kerja pers di ujung apa yang disampaikan oleh Prof. Bagir tadi. Fungsi pers yang tadi ditekankan memberikan informasi, lalu memberikan kontrol, checks and balances, serta sumber bagi lahirnya gagasan-gagasan, baik baru maupun gagasan yang perlu dipertahankan. Dan hukum besi yang tadi disampaikan oleh Prof. Bagirmanan tentang peran pers yang penting untuk melakukan kontrol karena kekuasaan punya kecenderungan untuk serakah. Dan proses menjadikan pers sebagai lembaga yang punya independensi dan kemampuan untuk melakukan kontrol atas apa yang sedang dilakukan oleh kekuasaan menjadi peran-peran yang akan membawa nilai-nilai kemanusiaan menuju keadilan dan keberadaban. Saya undang Prof. Bagirmanan untuk kembali ke podium untuk kita berdiskusi bersama 3 panelis yang sudah ada di depan kita. Silakan Prof. Sini. Prof, silakan. Ya. Silakan. Untuk memperkaya diskusi kita, tiba saatnya kita akan mengundang 3 panelis yang sudah hadir di sini. Kita akan dengar gagasannya, juga pertanyaannya atau memperdalam diskusi terkait dengan yang disampaikan, gagasan pokok-pokok yang sangat mendasar dari Prof. Bagir tadi. Saya akan memperkenalkan 3 panelis kita. Pertama adalah Mbak Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang pasti punya relasi yang cukup intens, baik dengan pemerintah maupun pers. Yang kedua ada Ibu Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers 2022 dan sampai sekarang. Karena pergulatannya di pers akhir-akhir ini mungkin juga akan memperkaya dan juga mungkin akan memperdalam apa yang disampaikan tadi Prof. Bagir. Dan yang terakhir Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, yang setiap hari mengamati bagaimana kinerja pemerintah atau pernyataan pemerintah dan bagaimana pers memberitakan itu. 3 panelis ini akan memperkaya diskusi kita. Saya akan memberi kesempatan kepada Mbak Adita Irawati untuk merespon apa yang tadi disampaikan Prof. Bagir dan kemudian kita berdiskusi. Silakan Mbak Adita. Baik, terima kasih Mas Inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Prof. Bagirmanan, terima kasih banyak atas pencerahan yang telah diberikan. Tadi kalau istilahnya Mas Inu, kita dibawa terbang ya. Dibawa terbang ke atas dan untuk kemudian kita melihat lagi dari atas dengan helikopter view. Untuk kemudian kita betul-betul melihat apakah apa yang di bumi ini juga sejalan dengan apa yang kita lihat dari atas tadi. Jadi gagasan dari Prof. Bagirmanan bagi kami ini menjadi juga semacam pengingat bagi kami sebagai wakil pemerintah untuk juga kembali lagi dalam gagasan terkait dengan apa sebenarnya tujuan kita bernegara dan bagaimana kita bernegara ini bisa kita... Dekat sana. Ini telinganya udah nggak jalan. Oke. Udah duduk aja saya yang dekat. Baik Prof. Iya. Oke. Yuk, silahkan. Baik, jadi begitu Prof, saya melihat bahwa ini kami diingatkan oleh Prof. Bagir ya, terkait dengan, saya boleh ikut berdiri kalau begitu ya Prof, masa saya duduk sendiri? Boleh ya Mas? Boleh, ya? dengan supaya senang jadi hati, Mbak kita Adita, lebih ya. berdiskusi di sini. Jadi kami diingatkan Prof, tadi Prof mengatakan bahwa apa yang menjadi gagasan Prof soal tantangan global, itu adalah bagaimana Indonesia, negara kita ini bisa freedom dari yang paling mendasar adalah keterbelakangan, kemiskinan. Keterbelakangan tadi, itu kata kuncinya Prof. Apa yang Prof sampaikan tadi, sebenarnya saya lagi teringat apa yang menjadi penegasan dari pemerintahan saat ini khususnya Prof. Karena kami selalu diminta untuk fokus kembali kepada tujuan bernegara yang tadi sangat sejalan dengan yang Prof sampaikan terkait dengan adil dan beradab, kesejahteraan rakyat. Ya. Kita ingat Prof, tujuan nasional bernegara kita ini kan sesuai amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi memang kata kuncinya dalam bernegara ini kita selalu harus ingat tujuannya. Dan tujuan tadi selaras sekali dengan apa yang sudah Prof sampaikan. Jadi saya rasa ini kami diingatkan kembali bahwa tantangan ini memang benar Mas Wisnu berkelindan dengan global dan nasional. Tetapi bahwa kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan nasional kita. Di situ Prof. Nah dalam konteks itu pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan negara ini tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita ada 3 pilar plus satu lagi yang tadi kita selalu sebut-sebut adalah pers. Gitu ya Prof. Bicara hubungan antara pers dengan pemerintah dalam konteks kita untuk bisa bersama-sama menjalankan tujuan negara, saya rasa saya punya satu semacam analogi. Ya Prof, ini juga mungkin bisa memperkaya diskusi kita bahwa ibarat air yang layak dikonsumsi, yang namanya informasi itu adalah air yang layak dikonsumsi Prof. Yang bisa diminum membuat kita jadi tercerahkan dan membuat kita sehat. Sumber informasi dalam konteks kita bicara hubungan pers dan pemerintah adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri, baik mulai dari presiden sampai pembantunya dan sampai KL atau kementerian dan lembaga yang ada. Sementara pers sebenarnya menjalankan fungsi bagaimana agar informasi itu disalurkan sehingga diterima oleh dalam hal ini masyarakat sebagai air yang layak dikonsumsi. Jika kanal itu berkarat Prof, airnya menjadi tidak layak minum. Tapi juga sama, kalau sumber airnya juga tidak berkualitas, sudah tercemar. Sementara pipanya itu sangat bagus, bersih dan berkualitas, tetap saja Prof, kualitas airnya tidak layak dikonsumsi. Ini adalah analogi informasi yang harus disampaikan baik oleh sumbernya maupun oleh kanalnya sehingga masyarakat tercerahkan Prof. Nah ini analogi yang ingin kami sampaikan. Melihat pentingnya sumber informasi maupun pipa itu, pemerintah saat ini dalam sejarah Indonesia, ini mungkin baru pertama kali yang namanya fungsi komunikasi itu diamanahkan kepada satu lembaga yang setingkat menteri Prof. Dan itu diputuskan di dalam Perpres nomor 82, jadi Presiden sendiri yang membuat peraturannya, nomor 82 tahun 2024. Itulah mengapa ada yang namanya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mungkin dalam sejarah bangsa Indonesia, lembaga atau kantor seperti ini belum pernah ada Prof. Biasanya amanah ini diletakkan di kementerian tertentu yang juga menjalankan fungsi yang lain. Nah ini sebenarnya komitmen sebenarnya ya dari pemerintah dalam mencapai tujuan nasional negara kita yang kita sudah sebutkan tadi, dan itu juga sebenarnya menjadi tantangan kita untuk menjaga agar air yang keluar dari pemerintah ini air yang terjaga kualitasnya. Tentu kami sebagai wakil pemerintah sangat berharap pipa itu pun juga pipa yang sama-sama nantinya kita bisa hasilkan air yang layak konsumsi. Dan dalam hal ini Pak Presiden Prabowo itu sangat memberikan tempat yang luar biasa bagi pers Prof. Dalam 3 bulan atau 100 hari pemerintahannya, berkali-kali beliau menegaskan bahwa demokrasi harus dijaga, dan baru saja kemarin Hari Pers Nasional sekaligus juga mengucapkan selamat Hari Pers kepada insan pers Indonesia. Beliau mengatakan bahwa peran pers sangat luar biasa sebagai mitra pemerintah. Check and balance, ya. Pengawas agar pemerintah selalu ada on the right track. Tetapi juga di sisi lain kami sangat berharap pers yang tadi menjalankan pipa tadi ini juga adalah pers yang profesional dan beretika. Jadi tadi Prof juga menyampaikan banyak sekali fungsi pers yang saat ini juga harus sudah lebih berkembang dari sekedar membawa informasi, tapi juga sebagai pilar demokrasi, sebagai yang bisa mencerahkan rakyat. Nah ini juga yang tentu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Masalahnya tantangan, sekali lagi tantangan global Prof adalah sekarang kita dihadapkan pada tatanan teknologi yang terkadang itu bisa menimbulkan potensi DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Media sosial dengan platform-platformnya, dengan algoritma-algoritmanya terkadang memang membuat literasi masyarakat makin tidak baik dan mereka
akhirnya juga tidak bisa murni mendapatkan informasi yang sebenarnya fungsi pers ini jauh lebih bagus melaksanakannya, Prof. Karena ada proses, ada dewan pers di negara kita yang kemudian juga bisa mengawasi jalannya fungsi-fungsi dari pers itu sendiri. Nah, ini juga tantangan global menurut saya, Prof, yang mungkin nanti bisa kita elaborate lagi, bagaimana kemajuan teknologi itu di satu sisi sebenarnya menjadi tantangan luar biasa bagi pers Indonesia. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan bahwa pers kita tidak baik-baik saja, salah satunya karena tantangan itu. Dan ini ketergantungan kita kepada dunia internasional karena platform itu datang dari berbagai platform internasional, Prof. Yang kita akhirnya ketergantungannya sangat tinggi dan masyarakat dengan literasi yang mungkin masih belum cukup optimal membuat mereka terkadang jauh lebih percaya kepada informasi di saluran itu dibandingkan dengan pers yang sebenarnya punya proses yang jauh lebih kredibel. Jadi sekali lagi kami sebenarnya melihat tantangannya memang sangat luar biasa, kompleks, tetapi bahwa pemerintah sangat mendudukkan peran pers itu sangat penting, dan kami sendiri di kantor komunikasi kepresidenan itu justru ada 6 juru bicara itu yang didedikasikan sebenarnya untuk pers. Dalam konteks ini adalah media-media yang saat ini termasuk Kompas TV ini. Gitu ya. Dan tentu kami juga melihat ada platform lain, namun bahwa kami melihat pers Indonesia ini masih punya sebuah proses yang akuntabel, kredibel, dan kami tentu berharap itu menjadi pipa yang menyalurkan air minum yang menyegarkan, yang layak konsumsi dan membuat masyarakat tercerahkan, sehat lahir dan batinnya. Demikian, Prof. Jadi sekali lagi, Prof, mungkin kita perlu juga membahas mengenai tadi dampak teknologi, Prof. Yang itu tentu sangat berat bagi rekan-rekan pers, baik secara pers sebagai jurnalis maupun sebagai institusi. Karena tentu pers yang sehat itu harus sehat juga, wartawannya profesional, tapi juga institusinya harus sehat, Prof. Sehingga bisa punya keberlangsungan dari sisi bisnis ya, kita tidak bisa pungkiri itu, agar tetap bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik tanpa intervensi. Demikian Prof. Bagirmanan, terima kasih banyak tadi pencerahannya, dan berharap juga pers Indonesia akan makin kredibel, accountable, dan juga tentunya membawa pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Bagus, silakan. Ya, sukses. Terima kasih, Prof. Bagus. Prof. Bagir bisa merespon di sini sambil duduk mungkin ya. Yuk, saya sudah catat. Dan banyak bagus. tadi poin. Dan kayak curhat tadi Mbak Adita ya. Bagus sekali. Terkait peran-peran media, dan yang menggembirakan adalah penegasan bahwa demokrasi harus tetap dijaga, dan itu jadi komitmen dari pemerintahan kita yang baru. Dan tadi analogi yang menarik, Prof, tentang sumber informasi antara air dari sumber dan pipa yang menyalurkan tadi. Ini dua fungsi yang kemudian membawa pesan itu ke masyarakat. Kalau sumbernya tidak kredibel atau tidak jernih, ditambah pipanya berkarat, itu akan tambah rusak. Kalau misalnya dia punya sumber bagus tapi pipanya nggak bagus, itu soal juga. Begitu juga sebaliknya. Prof, silahkan merespon apa yang dikatakan atau disampaikan Mbak Adita tadi. Silahkan. Kalau kita lihat dalam perspektif global, sejauh mana kita dapat berpengaruh terhadap tantangan-tantangan global itu. Kita akan berpengaruh kalau kita dianggap mempunyai kualitas untuk mempengaruhi itu. Tadi tema pokok saya adalah tantangan yang paling mendasar, tentang kemanusiaan yang paling mendasar, menurut saya adalah bagaimana kita membangun satu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang di mana ada keadilan dan sebagainya. Dan ketika saya mengatakan bahwa masyarakat yang sejahtera, adil, makmur itu tidak hanya cukup pangan, cukup rumah. Saya gunakan istilah memang tidak cukup
Kalau kita bersemboyan, the storm cannot wait, semua hanya sekedar untuk isi perut saja. Tapi untuk dapat hidup secara layak, seperti tadi kita penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, itu harus yang kita artikan tentang kemajuan gitu ya. Itu yang kita artikan bahwa kesejahteraan, kemakmuran itu harus itu gitu ya. Bagaimana peran pers? Pers dalam satu perspektif yang Anda katakan sebagai sumber informasi, sumber untuk menyampaikan informasi. Tadi ada bahasa yang kira-kira bahwa ini semacam informasi yang sulit gitu ya, dapat dipahami dengan baik. Dalam tatanan kita ingin hidup sebagai manusia yang beradab, unsur fairness and openness sangat penting. Ya, unsur kita selalu terbuka, unsur selalu kita itu jujur gitu dalam mengelola kehidupan bersama gitu ya. Itu apalagi di pemerintah. Pemerintah harus menjadi sumber keterangan yang benar. Saya kadang-kadang bingung mendengar keterangan dari yang resmi. Misalnya begini, sudah jelas bahwa anggaran IKN itu dibekukan, di stop gitu. Tapi ada keterangan mengatakan meskipun di stop, tapi pembangunan jalan terus. Saya sebagai orang, dari mana duitnya? Orang di stop kok bisa dibangun pakai apa gitu? Dengan kerja paksa gitu. jadi bias gitu ya. Itu merupakan hal. Nah, sikap-sikap terbuka itu justru akan membangun kepercayaan. Percayalah, sikap-sikap kejujuran itulah yang akan membangun kepercayaan kita. Kita bisa membangun kepercayaan berdasarkan keterangan-keterangan yang macam-macam. Itu percayalah sementara itu. Tidak akan abadi gitu. Pada waktunya mereka akan mengatakan oh ya. Saya ambil contoh nggak enak gitu ya, tapi saya katakan misalnya soal kita minggu-minggu lain menghadapi gas, itu tidak akan terjadi kalau prinsip-prinsip menjalankan pemerintahan yang baik. Ya, good administration atau bahula postur orang Belanda mengatakan itu tidak akan terjadi karena sejak awal sadar oh ini kemungkinannya begitu, tidak akan sampai 5 kilometer orang ngantri, bahkan pulang ngantri terus harus diantar ke kuburan gitu ya. Jadi prinsip kehati-hatian, carefulness atau verzorgings, haid dan bahasa Belandanya itu harus tidak apa-apa agak lambat sedikit tapi tertib gitu loh, itu semuanya itu jangan terburu-buru gitu dalam segala hal itu, tapi ya tentu tidak terburu-buru melambat-lambatkannya gitu ya, kita kerjakan dengan baik. Percayalah kita memang membutuhkan pembaharuan internal kita banyak ya, dan kesediaan untuk diperbaharui itu yang penting. Penyakit kita kan tidak bersedia diperbaharui, kira-kira gitulah. Ya. Terima kasih Prof. Bagir. Tepuk tangan buat Prof. Bagir untuk merespon apa yang dikatakan Mbak Adita tadi tentang pentingnya keterbukaan, kejujuran dan keadilan sebagai pijakan kepercayaan yang dapat lebih stabil ya. Sekarang saya mengundang Ibu Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers 2022 sampai sekarang untuk menyampaikan, mendekat ke Prof. Bagir sekarang. Iya boleh. Yuk. Wah ini jadi yuk nih. Seru ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya terima kasih kepada Kompas sudah mengundang Dewan Pers untuk ikut dalam acara Gagas RI ini. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Prof. Bagir Manan yang memberikan insight yang sangat luas ya tentang bagaimana Indonesia sebetulnya ingin menghadapi tantangan global. Ada beberapa kata kunci yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kita harus patuh pada tujuan nasional.
Dan tujuan nasional kalau mau diperes gitu ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya 2 sebetulnya. Masyarakat Indonesia itu butuh rasa aman dan sejahtera, itu saja. Kalau rasa aman dan sejahtera itu bisa diwujudkan, maka kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan ini akan juga terwujud. Nah, pertanyaannya adalah kepada Prof. Bakir nih, dengan tingginya tantangan yang tadi disampaikan kepada kita semua, bangsa Indonesia, seberapa kuat daya ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global sekaligus nasional yang saat ini wajahnya itu adalah masih cukup besar wajah kemiskinan, wajah rendahnya kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, bahkan benih-benih konflik sosial itu masih ada. Seberapa kuat ketahanan nasional kita dalam menghadapi situasi ini? Kalau tata kelola pemerintahan kita belum mencerminkan sepenuhnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu mensyaratkan transparansi. Media itu tidak perlu diundang, tapi buka aksesnya seluas-luasnya. Jangan dihalangi, jangan ditutupi, dan jangan dimanipulasi hanya dengan rilis. Biarkan kawan-kawan media yang ingin melakukan investigasi diterima. Jangan ditolak, apalagi segmented. Hanya media-media tertentu yang diterima, yang lainnya enggak. Dipersulit permintaan datanya. Reform bisa terjadi kalau para pemangku kepentingan di tingkat pusat bisa memberikan contoh dan kemudian bisa diikuti oleh local government reformnya. Jadi ini penting sekali. Pertama, transparansi. Seberapa besar transparansi yang sudah dibuka oleh para pemangku kepentingan dalam menyajikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh kawan-kawan jurnalis yang fungsinya bukan hanya memberikan pengetahuan, bukan hanya memberikan pemahaman, tapi memberdayakan intelektual publik dalam melakukan kontrol sosial. Apakah para pemangku kepentingan masih menunjukkan jalan menuju mencapai kesejahteraan dan keamanan? Itu yang pertama, soal transparansi. Yang kedua adalah soal partisipasi. Apakah kita bisa membaca partisipasi kita itu masih dalam bentuk partisipasi prosedural? Belum pada hakikat kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan. Kita tahu bahwa ada perbedaan kondisi dan situasi masyarakat di wilayah Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, dan mereka yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Seberapa banyak daya dan upaya yang sudah diberikan kepada mereka pada golongan masyarakat ekonomi lemah, mereka yang berada di Indonesia di kepulauan terluar, terpinggirkan, dan mereka yang disabilitas, kelompok perempuan yang dalam semua data memperlihatkan mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, bahkan kekerasan. Yang ketiga adalah kalau berpijak pada teori tata kelola pemerintahan yang baik, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Bakir Manan. Saya senang sekali karena berkali-kali Prof. Bakir menyampaikan jujur atau integritas. Soal integritas ini saya kira saya senang Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan yang terakhir minggu yang lalu ya juga menyampaikan hal yang sama soal integritas. Ayo dimulai kan gitu. Nah ini lagi-lagi seberapa kuat daya ketahanan nasional kita dihadapkan pada tata kelola pemerintahan yang
masih sangat terbatas dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, yang kedua soal pers, Prof. Kita ini kan lagi, kalau dulu kita berhadapan dari masa ke masa antara lain hegemoni kekuasaan, oligarki. Seakan-akan kita sudah tidak lagi membicarakan itu karena kita dihadapkan pada soal digital. Yang saya dan kawan-kawan khawatirkan sekarang ini adalah ketika era digitalisasi mengancam pers, terutama dalam konteks mewujudkan rasa keadilan. Ini kan sekarang lagi umum, Prof. No viral, no justice. Lah kok hukum dihadapkan pada tekanan, dan tekanan publik itu diakomodasi dalam bentuk media sosial dan platform. Dan ini akan sangat mudah dipolitisasi, ya, akan sangat mudah penegakan hukum kita menjadi ada dalam titik yang sangat lemah karena sangat kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan tekanan-tekanan publik. Penegak hukum baru bergerak kalau ada rame di media gitu, baru bergerak. Dari sisi aspek kebutuhan masyarakat, ini sungguh jauh dari rasa keadilan. Karena rasa keadilan tidak bisa bertumpu pada tekanan publik. Ini kerja-kerja profesional lembaga penegak hukum menjadi tantangan besar dalam melihat daya efektivitas platform. Yang kedua, sesungguhnya Dewan Pers dalam berbagai riset yang dilakukan menemukan tantangan baru yang cukup signifikan terhadap pers kita, yaitu semakin tingginya kebutuhan teknologi buatan. Meskipun ya ini sangat efektif, tetap harus kita harus akomodatif dalam fungsi-fungsi kerja pers kita. Tetapi persoalannya, Prof, pentingnya dukungan yang cukup kuat dari pemerintah agar yang namanya media sosial, platform yang begitu banyak yang sangat penting bagi kehidupan pers ini tidak serta-merta ikut mengganggu literasi-literasi yang diberikan oleh pers kita yang profesional. Karena di satu sisi pers sudah bekerja keras, berpegang pada kode etik jurnalistik. Nah, si media sosial ini tidak punya kode etik, Prof. Ya. Dia seenaknya nyebar, kalau yang begini jangan disebar dong. Bikin dong desain algoritma yang tidak bisa menyebarkan hal-hal yang bisa merusak generasi muda kita. Gitu ya. Nah, ini saya kira peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mendukung agar ada kesiapan membuat pembatasan-pembatasan kepada pemilik. Ya. Ini tantangan global betul nih. Kalau suatu saat ini dimainkan dan ini ikut membuat carut marutnya negeri melalui penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, pers berusaha sekuat tenaga mengontrol, tapi kalau penyebaran informasi-informasi yang misinformasi, disinformasi, malinformasi terus dilakukan, tentu ini akan menjadi tujuan kita tidak tercapai untuk kesejahteraan dan keamanan. Nah, mohon Pak Prof memberikan kiat-kiat jitu barangkali ya buat kita semua gitu ya, termasuk bagaimana kiat-kiatnya menghadapi media kita yang dari aspek ekonomi iklannya banyak diberikan ke platform bukan ke pers, Prof. Nanti kalau ke pemerintah katanya minta-minta, padahal bukan minta-minta, Prof. Yeah. Kenapa? Karena di Undang-Undang 40 99 tanggung jawab negara pada kehidupan pers yang pilar keempat demokrasi. Jadi kalau memberikan kehidupan pada pers itu bukan berarti pers itu minta-minta pada pemerintah, minta-minta pada DPR, minta-minta, enggak.
Karena yang harus menghidupi pers itu adalah seluruh multi stakeholders. Ya, harus itu. Bekerja tetap independen, tapi negara harus bertanggung jawab, yang tata kelolanya adalah memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke. Makasih Prof. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Nini. Banyak ini Prof yang perlu direspon dari Bu Nini Rahayu terkait dengan tantangan. Hebat sekali. Silakan Prof. Bagus sekali ini diskusinya ya. Salah satu esensi kekuasaan publik adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Dipercaya. Karena untuk mendapat kepercayaan itu, maka tumbuhlah bermacam-macam cara. Yaitu misalnya cara mengisi jabatan itu, bahwa sehingga pejabat itu sejak awal diisi gitu. Sistem pengawasannya, jadi memang itu esensi kepercayaan. Termasuk juga tadi disinggung oleh Bu Nini mengenai azas-azas umum pemerintahan yang baik. Itu sebetulnya dalam rangka membangun satu pemerintah yang dipercaya. Misalnya ada azas kepastian hukum, azas kehati-hatian, azas dapat dipercaya, adalah untuk membangun kepercayaan itu. Karena satu pemerintah yang dipercaya itu akan memudahkan dia menjalankan pemerintahannya dan memudahkan mendapat ketaatan dari mereka yang diperintah. Itu dasarnya. Di Inggris pernah ada ajaran dari Robert Owen, Bapak Sosialisme Demokrasi Inggris, yaitu pembangunan masyarakat self-help. Yang kemudian diambil alih oleh Bung Hatta, yang kita baca dalam buku beliau Demokrasi Kita, yang berawal dari pidato beliau di UI tahun 57, itu self-help. Artinya kita membangun masyarakat itu adalah untuk bisa mandiri gitu. Saya sendiri menambahkan, apa penting mandiri itu? Isi di mandiri itu membangun harga diri gitu. Bukan sekedar self-standard, bukan hanya berdiri sendiri, tidak perlu, tapi mempunyai harga diri gitu. Demokrasi membutuhkan rakyat yang mempunyai harga diri. Masyarakat yang maju membutuhkan rakyat yang mempunyai harga diri. Nah itu, membangun kepercayaan itu adalah satu pihak membangun harga diri itu. Pemerintah harus membangun harga diri. Di samping azas-azas itu tadi sudah kita singgung, prinsip keterbukaan, prinsip fair dan sebagainya harus kita biasakan. Jangan melihat rakyat atau publik itu sebagai yang di hadapan kita gitu. Tapi dia ada di samping kita yang akan mendorong, membantu kita. Ketika Anda menempatkan rakyat atau publik di hadapan Anda, seolah-olah yang harus Anda awasi terus gitu ya. Anda harus, apalagi dengan purbasangka, maka itu akan menyulitkan diri sendiri gitu ya. Jadi itu, karena itu salah satu prinsip hukum administrasi itu, pemerintah itu makin kecil makin bagus gitu. Kalau itu besar gitu susah sekali membangun dukungan itu katanya itu. Nah itu yang partisipasi. Partisipasi itu harus didasarkan pada independensi. Orang akan berpartisipasi karena dia mempunyai harga diri. Dia mempunyai harga diri karena dia self-help. Kan dia self-help karena dia mempunyai kehidupan yang independen, yang bebas. Ya. Partisipasi itu mudah sekali dibohongi dengan mobilisasi gitu ya. Kelihatannya partisipasi sepertinya mobilisasi itu ya. Dengan bermacam-macam omongan yang macam-macam gitu. Termasuk barangkali menakut-nakuti gitu ya. Nah itu kalau kita harus membangun partisipasi, maka bangunlah tatanan kehidupan yang dapat dipercaya, kebangunan yang penuh kejujuran itu tadi gitu ya. Tanggung jawab. Levitsky Ziblatt dalam buku yang tadi saya katakan
apa ciri dari satu tatanan kediktatoran itu? Salah satu cirian kediktatoran adalah korupsi. Dalam masyarakat atau kekuasaan yang penuh korupsi itu mesti pemerintahan yang otoriter, akan menuju otoriter. Jadi kita pers perlu menjadi bala tentara lah untuk melawan korupsi ini. Saya mohon betul ya, jangan berselingkuh-selingkuh pers itu menghadapi perang dengan korupsi itu. Kita perangi betul. Sebab itu selain menghancurkan sistem ekonomi, sistem sosial, dia menghancurkan tatanan pemerintahan yang menjadi dasar kita pada negara itu. Korupsi. Pers juga harus berhati-hati, harus kita ingatkan gitu ya. Memang salah satu buah dari reformasi kita adalah kita mendapat jaminan kebebasan gitu. Kebebasan, kita bebas. Tapi Bung Hatta mengajarkan kepada kita, bebas itu bebas yang bertanggung jawab lah, ya. Bukan bebas ya. Nah, salah satu bentuk bebas yang bertanggung jawab itu dia harus dapat membatasi dirinya, unsur forbearance, ya. Dan dia harus unsur sabar untuk membatasi dirinya. Dia dapat menentukan, oh ini layak dikeluarkan, ini enggak, atau belum, ini belum. Tetapi jangan pula sengaja menyembunyikan sesuatu yang semestinya diperlukan diketahui oleh rakyat. Nah itu kejujuran itu. Jadi ini prinsip-prinsip ini harus kita bangun. Di samping kita membangun keluar, pers itu kita harus membangun diri kita sendiri. Karena itu pendidikan pers dan sebagainya selain pendidikan formal itu perlu kita teruskan ya. Enggak apa-apa saya bilang, bukan sombong. Saya aktivis mahasiswa. Ya. Saya raja demonstran. Salah satu. Ya. Dulu itu kok kegiatan banyak sekali, bebas sekali gitu. Oh, itu ya ada memang kegiatan itu yang bagus, ada yang enggak, tapi ya biar bebaskan berkembang kan sendiri. Sekarang kok mati semua gitu ya. Yang namanya ikatan jurnalistik, ikatan macam entah kemana sekarang ini ya. Sekarang ini kita perlu menghidupkan aktivitas sosial itu. Sebab itu merupakan sumber buat menemukan kebenaran gitu. Saya ingin sekali hal itu. Sebab paling tidak saya merasakan kenikmatan sebagai aktivis mahasiswa itu ya. Terima kasih. Baik, Prof. Bagir. Ini sudah menyinggung mahasiswa, ini ada dosen yang setiap hari bergulat dengan mahasiswa. Mas Gun silahkan merespon atau ini yang paling bertanggung jawab pada kita nih. Iya Bung, sini Bung. Mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Bagir yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin. Prof. Bagir tadi banyak hal yang bagi saya menarik ya. Terutama yang terakhir bahwa berbeda memang antara partisipasi itu basisnya tentu kesadaran. Kalau mobilisasi kerap kali ujungnya itu adalah perilaku kolektif. Dan ini tentu tidak sehat. Kenapa? Karena kesadaran seringkali dimarginalisasi. Nah, untuk hal itu saya ingin menggali tentu lebih mendalam. Karena begini, pers itu salah satu yang harus tentu, saya bersetuju tadi dengan banyak paparan Prof. Bagir. Pers itu harus hadir, membangun, salah satunya adalah ruang publik ya. Ruang publik yang tentu lebih cerdas. Kenapa? Karena rasio yang berpihak pada kepentingan emansipatoris itu menjadi hal yang substantif. Oleh karena itu Prof. Bagir banyak sekali hal yang bisa mereduksikan terutama dalam realitas politik hari ini. Kita bisa melihat misalnya bagaimana demokrasi terutama dalam konteks praktik itu tidak kemudian menumbuh suburkan kesadaran warga sehingga kemudian berpartisipasi baik konvensional maupun non konvensional dengan ajak, tetapi justru kerap kali terjebak pada hal-hal prosedural dan instrumental, dan itu kemudian tidak menyehatkan ya cara berpikir kemudian cara bertindak
apalagi kalau payung besarnya yang namanya hukum itu kemudian menjadi mainan sesaat. Nah ini tentu menjadi catatan penting bagi saya Prof. Bagir. Contoh misalnya, kalau kita bicara soal pers dalam konteks demokrasi, tentu mungkin semua yang hadir di sini bersepakat bahwa pers adalah elemen penting dalam infrastruktur politik ya Prof. Bagir. Ya. Selain partai politik, tentu juga ada media, ada kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan tentu ya banyak opinion maker atau opinion leader yang juga tentu harus bertanggung jawab Mas Inu ya. Kalau kita dengar tadi Prof. Bagir misalnya bicara soal salah satu yang kemudian harus berperan menjaga ini adalah pers. Sementara kalau kita lihat Prof. Bagir ada satu dinamika yang kerap kali memprihatinkan. Harusnya kan jurnalis itu bekerja dengan basis kerja jurnalistiknya. Jurnalis berbeda dengan propagandis. Tetapi dalam realitas politik kekinian banyak godaan untuk kemudian justru jurnalis terjebak pada pola-pola propagandis. Nah, ragam peristiwa kita bisa lihat terutama kalau kita lihat ini mungkin terdampak Prof. Bagir ya, Mas Inu, dari hubungan-hubungan politik ya. Kan kita bisa lihat partai politik di satu sisi lebih bersifat oligarki, sementara market structure itu lebih bersifat oligopoli. Nah, ini kemudian di tengah bertemu satu fenomena yang mungkin kita bisa katakan rawan sekali, yaitu masyarakat yang kerap kali tidak tercerahkan Prof. Bagir. Contoh ya, banyak riset menunjukkan satu yang paling dominan berpengaruh pada proses produksi reproduksi informasi itu adalah tingkatan-tingkatan pengaruh di dalam media. Mungkin risetnya Pamela Schumacher ya itu menunjukkan ada individu, ada media rutin, ada organisasi, ada ekstra media, dan tentu ada ideologi. Nah, tetapi riset menunjukkan banyak faktor kuat yang berpengaruh itu adalah organisasi. Nah, di situ ada ownership. Nah, kalau kita bicara hal itu, Prof. Bagir, kita tidak bisa menafikan tadi persandingan antara di satu sisi market yang oligopolistik di media, sementara tatanan politik terutama di partai yang highly fragmented multi-party system. Ya kan? Nah, itu kemudian ada seringkali terjebak partai yang kemudian terfragmentasi sedemikian rupa dengan kepemilikan media yang terhubung dengan partai politik. Nah, ini kan problem yang mendasar bagi kerja pers, karena di satu titik ketika hubungan politik lebih dominan, ada keinginan untuk menjadikan kerja pers berubah bukan kerja jurnalistik, tetapi menjadi kerja propagandis. Nah, mungkin Prof. Bagir bisa kasih insight bagaimana mengurai realitas kita hari ini, realitas demokrasi di satu sisi yang butuh pers, tetapi bagaimana juga mengelola pers yang kemudian jauh lebih berorientasi pada menyuburkan kesadaran partisipatoris, bukan mobilisasi. Itu yang pertama Prof. Bagir. Kemudian yang kedua begini, salah satu yang kemudian fenomena real di Indonesia hari ini, tadi Prof. Bagir sudah menggarisbawahi, kehidupan beradab itu butuh sikap toleran. Selain itu, juga tentu kemauan untuk menahan diri. Ya. Betul ya? Dan ini adalah hal yang paling susah dilakukan. Kenapa? Toleran, karena kerap kali ada muncul gejala, mungkin noble self, merasa diri paling hebat di tengah masyarakat, sehingga kemudian ada semacam penyakit yang kerap kali tumbuh di masyarakat, kelompoknya paling benar. Pada saat realitas politik kemudian menjadi ajang pertempuran, nah hal-hal seperti itu kerap kali dieksploitasi. Contohnya misalnya perilaku memilih kita, yang salah satunya kerap kali dikasih treatment
dengan basis sosiologis seperti salah satunya adalah isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan hal itu kan realitas yang kita lihat sehari-hari dalam kontestasi elektoral kita. Di sisi lain, tentu kita melihat bahwa ada kegamangan juga dari partai politik yang seharusnya mengkanalisasi konflik yang pemilu itu kan konflik yang realistis sebetulnya kalau pendekatan sosiologi konflik dari Lewis Coser. Nah, artinya konflik yang bisa diselesaikan pada saat peristiwanya sudah selesai. Nah, masalahnya adalah keinginan untuk mengkapitalisasi isu sara itu kerap kali hadir. Pers harusnya kemudian menjadi suar bagi nilai-nilai keadaban, salah satunya dengan nilai toleran atau sikap toleran dan inklusif tadi. Nah, yang kemudian terakhir, opinion maker kita, Prof. Bagir, kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia pasca reformasi, itu juga fragmentasi kekuatan politik kerap kali menyeret, ya kan, ragam kekuatan ini pada konflik yang sebenarnya diinisiasi sekaligus dikanalisasi hanya untuk kelompoknya. Muncul yang disebut dengan groupthink. Ya, fenomena groupthink kalau pakai Irving Janis. Jadi batasan afiliatif yang kuat pada sosok figur, pada sosok tokoh di kelompoknya. Nah, hal ini kemudian menyebabkan satu fenomena yang lazim ketika kelompoknya itu kemudian berkuasa, maka akan ada cara untuk saling menutupi kekuasaannya. Nah, fenomena ini juga yang kemudian harusnya Mas Inu, Prof. Bagir juga jadi catatan kita. Bahwa korupsi tidak akan pernah bisa kita atasin karena ada gejala groupthink yang kuat dalam kekuasaan. Sehingga seperti tadi Prof. Bagir katakan, bukan demokrasi bukan dari oleh untuk rakyat, tetapi pada akhirnya dari oleh untuk kelompoknya. Fenomena ini mungkin bisa dikomentari lebih dalam oleh Prof. Bagir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Gun-Gun ini. Sudah. Silahkan Prof. Kalau mau duduk silahkan Prof. Sudah lebih dari cukup keterangannya. Tapi begini, salah satu yang saya anggap, saya umum dulu, mundur ke bahasa mundurlah gitu. Peranan intelektual kita. Saya berpendapat peranan intelektual kita tidak mengkedepan gitu ya. Ya memang mungkin ahli teknologi ada, tapi di intelektual gitu ya. Sikap. Saya dalam beberapa tulisan kalau tidak salah, salah satu tuntutan saya pada pers, pada wartawan, dalam makna profesional itu selain menjunjung tinggi etik, menjunjung tinggi keahlian intelektual, ya, yang hanya berpihak pada kebenaran, gitu, ya, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Saya pikir kita juga perlu menggarap kembali peri kehidupan, termasuk di kampus, ya. Kok diskusi-diskusi intelektual di kampus itu kok sekarang mati gitu ya, ya mati gitu. Ini yang umum gitu ya. Kemudian benar yang Anda katakan bahwa ini sebetulnya bersumber dari tatanan politik yang kita bangun gitu ya. Kita bangun. Saya ambil contoh, mohon maaf kalau nggak enak didengar. Saya dalam tulisan saya satu buku mengenai tata negara atau mengenai perubahan Undang-Undang Dasar atau hak asasi manusia, saya bicara tentang bagaimana semestinya sistem pemerintahan Indonesia itu. Tatanan Undang-Undang Dasar kita menghendaki sistem tatanan pemerintahan yang bersifat second kabinet misalnya gitu ya. Terdiri dari orang-orang yang ahli dan mempunyai kapasitas itu. Sistemnya begitu, sistem dasarnya itu. Dan saya senang sekali ketika kampanye pemilihan presiden kemarin itu berulang-ulang pada calon bicara tentang second.
Second, dalam sistemnya adalah artinya the expertise gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang gitu ya, lebih banyak merupakan satu kumpulan dukungan-dukungan yang kurang, tanpa mengurangi mereka yang ahli yang ada dalamnya, yang malah jadi hilang karena akibat dari pendekatan yang seperti itu gitu. Nah itu barangkali kita perlu memperhatikan, dan pers berperan untuk menumbuhkan kehidupan intelektual ini gitu. Sebab kehidupan intelektual itu akan mengoreksi berbagai-bagai cara yang tadi tidak layak itu gitu, karena bertentangan dengan tuntutan peradaban yang benar gitu. Itu salah satu contoh gitu ya. Contoh lain sebagai orang di bidang kita tadi ada menyebut tentang adanya koalisi macam-macam gitu ya. Koalisi apa gitu ya? Antara istilah dengan pengertiannya itu nggak keruan-keruan gitu ya. Suatu tadi bahwa terjadi oligarki dan sebagainya gitu ya. Itu sangat nyata sekali. Kalau kita melihat dari tatanan Undang-Undang 45, sistem kepartaian menurut Undang-Undang 45 itu sesuai sistem pemerintahan, bukan multipartai seperti sekarang misalnya. Tapi sekarang setiap orang bisa mendirikan partai, bahkan satu orang bisa mendirikan 3 partai barangkali. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut partai gitu ya. Nah, tunggu partai itu banyak dan itu harus dirangkul setengah mati gitu ya. Penyusun Undang-Undang Dasar 45 itu sangat sadar bahwa kapasitas yang akan mengisi jabatan masih terbatas, perlu ditumbuhkan. Karena itu mereka membangun tatanan pemerintahan yang sangat saklek, yang sangat selektif gitu. Itu tidak berani meniru praktek Eropa Barat yang sudah serba terbuka. Mereka lebih dekat pada model Amerika misalnya gitu, yang lebih sederhana itu. Nah ini barangkali perlu ada tinjauan kembali. Unsur dasar lain menurut saya Bung, terjadinya semacam dukungan kelompok macam-macam, yaitu hidupnya gejala feudalisme dalam kehidupan negara kita ya. Bukan kemerdekaan tapi feudalisme ya. Dan feudalisme kan antara berpuncak pada oligarki dan sebagainya itu. Nah, bahwa seolah-olah seseorang tidak ada gantinya, gitu, hanya Tuhan yang bisa menggantinya. Kira-kira begitu. Baik. Ya, saya sekali lagi terima kasih pada Kompas menyelenggarakan begini. Saya mohon agar yang begini ini adakan teratur gitu ya. Baik, untuk mendidik orang gitu ya. Ya, makasih. Baik, Pak Bagir. Ya, udah. Baik, silakan Pak Bagir. Sudah bisa. Sebelum kita mengakhiri, saya mau tanya satu Pak Bagir boleh? Tadi kita ngobrol, silahkan bisa duduk Pak Bagir. Ya. Yuk, makasih. Terkait dengan pers tadi Pak Bagir bisik-bisik di belakang soal organisasi yang terpecah-pecah dan bagaimana kita harus menghadapi ini. Karena satu hukum besi yang tadi Pak Bagir menyatakan adalah bersatu jauh lebih baik daripada kita tercerai-berai. Ya. Ya, saya tadi bergurau dengan Mas Bud. Saya heran, saya ngomel di tengah dengan teman-teman di Dewan Pers. Apa sih menyebabkan pecah ini? Apakah dengan pecah itu kita sudah dijanjikan untuk jadi apa gitu ya? Atau dijanjikan untuk perusahaan apa gitu? Semuanya tidak ada. Ya kalau ini perdebatannya yaitu pecah ini karena perbedaan idealisme, perbedaan konsep. Yaitu tadi pers yang merupakan suatu prinsip dasar demokrasi, tapi tingkah laku kita tidak demokratis. Misalnya tidak ada toleransi, tidak ada kesabaran itu tadi. Bisik-bisik kami di sana tadi, ini nggak boleh terus-terusan dibiarkan begini. Akan merugikan dunia pers, merugikan tatanan demokrasi. Harus ada upaya untuk menemukannya itu.
siapalah yang akan mengambil inisiatif itu. Dan saya katakan saya bersedia untuk ikut untuk ngomong hal itu. Tapi sebagai ikut aja karena saya tidak lagi punya kekuatan fisik dan segala macamnya untuk mengurusi itu secara intensif. Tapi saya akan ikut untuk mempertemukan itu. Sebab bersatu itu lebih bagus daripada tidak bersatu, gitu ya. Tidak bersatu itu mesti lebih lemah dari yang bersatu, gitu ya. Nah, kan kita punya mekanisme bahwa hari ini bukan kita yang ngurus. Barangkali nanti ada kongres lain kita yang ngurus. Itu tergantung kepada mekanisme demokrasi kita. Itu yang saya ini harapkan tuh. Mari kita dorong agar kita kembali dalam wadah-wadah yang dapat membangun idealisme kita sebaik-baiknya. Dari rangkaian yang kita percakapkan tadi, lalu diskusi yang terjadi, apa yang mau ditutup dari Prof terkait dengan diskusi kita? Baik, insyaallah saya masih sehat. Saya akan ikut. Mudah-mudahan saya berpartisipasi lah hal-hal upaya-upaya. Tapi forum seperti ini sangat penting untuk membangun kembali satu budaya intelektualisme gitu. Pers berdiri di depan. Kira-kira gitulah. Baik, terima kasih, tepuk tangan Prof Bagir. Di awal tadi kita diajak terbang jauh ke masa lalu, di mana pijakan hal-hal yang persoalannya masih nyata sampai hari ini diungkap lagi oleh Prof Bagir, dan kemudian tadi Mbak Dita mendapatkan peneguhan bahwa itu masih jadi persoalan hari ini. Dan apa yang dikatakan Prof Bagir tadi mengingatkan lagi peran-peran dari pers. Lalu disebut tadi Mbak Nini menyebut soal ketahanan nasional. Kalau kita menghadapi situasi seperti hari-hari ini, mampukah kita bertahan? Karena tantangan tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu tadi juga pers punya peran. Yang Mas Gun-Gun tadi menyebut soal bagaimana partisipasi tadi yang tampaknya seperti demokrasi, tetapi partisipasi yang dimobilisasi itu tampak seperti bukan demokrasi. Dan ini tadi menjadi catatan bagi kami sebagai pers juga, dan Prof Bagir tadi menyebut beberapa hukum besi. Lama nih kata ini saya tidak dengar, dan Prof Bagir tadi menyebut 2 hukum besi yang kira-kira menjadi pijakan kita untuk bisa melangkah bersama sebagai pers. Yang pertama adalah tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Itu hukum besi yang pertama. Yang kedua adalah demokrasi membutuhkan masyarakat yang punya harga diri. Dan pers dalam konteks ini tadi Prof Bagir menegaskan punya peran tidak hanya mengontrol ke dalam tetapi juga ke luar dalam konteks untuk mewujudkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi. Demikian saya tutup Gagas RI episode ke-12 bersama Profesor Bagir Manan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian semua yang hadir di sini dan di televisi. Selamat malam. Prof, sekali lagi terima kasih.